Terus ini yang paling ini kan pasti ada apa ya? Enak nggak enaknya? Iya. Ya. Yang paling nggak enak dulu. Enggak. Jadi cara ini apa? Nggak enaknya. Iya. Kalau menurut jenengan nih, kalau dari Mas Aan dulu dari tahun 2009 sampai ke sekarang yang dirasa 2019 sampai 2024 soalnya kan paling baru dari Pak Solihin ke Pak Bas gitu yang paling mencolok buat jenengan itu apa sih? Dari Pak bapak-bapak sendiri gitu ya. Iya. Maksudnya harapannya ke depan itu pengen apa gitu. Pasti kan ada sesuatu yang dipengini, entah alatnya ini kalau bisa ada alat ini lagi untuk ini atau apa gitu. Oke, ketemu lagi di TV Jago. Salam TV Jago. Pada kesempatan kali ini di episode yang ke-50 kebetulan ganti host. Tapi kita tetap dengan SMK Negeri Jatirogo. Pemirsa sekalian pasti siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Tamunya. Nah, ini tamunya istimewa. Bapak-bapak Caraka. Nih, bisa ditampilkan. Bapak-bapak Caraka. Dari kaosnya udah bisa dilihat Bapak Caraka. Kita kenalan dulu. Ya, Pemirsa pasti belum kenalan. Dari yang di sisi saya yang paling kanan. Monggo Mas. Mas sinten? Ahmad Ruzikan. Ahmad Ruzikan, biasa dipanggil Mas Ruzikan. Ruzikan. Mas Ruzikan atau Mas Aan? Saya biasa panggilnya Mas Aan, Mas Ruzikan. Kemudian Pak Joni. Ini Pak Joni, yang satu ini Mas Ahmad Nafin, biasa dipanggil Mas Nafin. Bapak-bapaknya bertiga ini adalah Caraka di SMK Negeri Jatirogo. Oke, kita mau tanya-tanya Caraka itu apa sih? Kerjaannya apa sih? Dari sini dari tahun berapa? Ya. Oke Pak, sebenarnya bapak-bapak ini di sini dari tahun berapa? Monggo. Saya 2019, Bu. 2019. Kalau Pak Joni dari tahun 2016 sampai sekarang. 2016. Berarti lebih lama Pak Joni. Kalau Mas Nabi? 2005. Wes, kalau 2005 ini jangan ditanya berarti ya. Ini mbah-mbah SMK. Jadi kok nek tekok apa ya tentang SMK Mas Napin pasti bisa menjawab yang paling keren, maksudnya yang paling lengkap ini. Ya. Nanti kalau dari tahun ke tahun itu perubahannya apa sih? Itu pasti Mas Napin ini bisa. Kemudian bapak-bapak Caraka. Kenapa dibilangnya Caraka? Emang bagiannya ini apa? Kalau yang Monggo. tugas pokoknya itu lebih ke kebersihan. Kebersihan utamanya bertugas Kebersihan, tentang kebersihan sekolah di lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini apakah hanya lingkungan luarnya saja seperti halaman, kemudian lapangan, atau di tiap-tiap ruangan sekolah gitu? Kalau di sini kan itu bukan jadi bagi-bagi per wilayah. Nah, masing-masing Caraka itu punya tugas sendiri-sendiri, termasuk dalam kelas dan keluarnya. Oh gitu. Itu pokoknya. Berarti pekerjaannya itu tentang kebersihan di sekolah, Iya. tetapi bagiannya sudah dibagi-bagi masing-masing. Ya, ada areanya masing-masing. Gitu ya. Iya. Terus berkenaan dengan yang sekarang ini, dengan lingkungan yang sebesar ini, itu berarti untuk apa? Pembagiannya itu berarti jauh lebih lebar lagi begitu. Semakin tahun semakin tambah Lebar. Semakin banyak areanya gitu. Iya. Iya. Kalau boleh tahu, kalau Mas Aan ini bagian mana? Saya bagian di jurusan GP, Bu. Jurusan GP. Geologi Pertambangan. Itu jurusan berarti hanya di jurusan GP. Iya. Ada yang lainnya? Ada, Bu. Ada tetap berarti ada kebagian gedung pembelajaran lainnya ya? Ada di Gedung C, Bu. gedung C. Kalau Mas Joni, Pak Joni, kita kadang panggilnya C, Mas. J I L sama J I L itu saja. Iya. Berarti hanya gedung pembelajaran. Iya. Kalau Pak Navin? Kantor sama MPS sama Halaman depan. halaman parkiran. Halaman depan. Kalau ini kan berhubungan dengan apa kebersihan gitu ya. Kerjanya itu dari jam berapa? Kalau misalnya anak-anak kan jam 7 sudah masuk gitu. Mensiasatinya bagaimana? Padahal jam 7 itu anak-anak sudah mulai pembelajaran,
ruang sudah harus dipakai gitu. Berarti jenengan-jenengan ini pekerjaannya itu dari jam berapa? Kalau saya saya itu sorenya setelah anak pulang itu ini kan waktu gugur. Musim gugur, musim panas. Nah, saya siasati sama nyicil. Oh nyicil, jadi sore nyicil, gitu ya? Iya, jadi paginya nggak begitu banyak. Jadi anak-anak sekolah itu udah kelihatan. Oh berarti ketika masuk. Kalau dari Pak Nafi sendiri beda enggak? Sekitar jam 5 lebih, setengah 6. Pokoknya udah sampai di sini. Ya, pokoknya anak-anak mulai masuk itu jam halaman pertama itu sudah harus bersih. Iya. Kalau Mas Rusi kan sama? Sama. Setengah 6 sampai sini ya. Wah, setengah 6. Jadi kalau saya biasanya berangkat dari rumah itu setengah 6 dari Cepu atau dari Jiken itu saya udah naik motor, tapi bapak-bapaknya ini sudah kerja duluan bersih-bersih gitu. Jadi kalau sekolah itu nggak ada yang tukang bersih-bersih, saya rasa juga nggak nyaman gitu. Ya kan? Terus ini pertanyaan yang mungkin agak riskan. Menurut jenengan masing-masing ya, seberapa penting sih peran jenengan di sekolah gitu? Penting nggak sih gitu? Sangat penting. Sangat penting gitu. Karena tugas kita tuh tidak bisa tergantikan. Contoh kalau guru kan izin, kan bisa ngasih tugas. Iya. Kalau kita itu mau titip ke teman tugasnya bubuannya itu susah. Oh susah ya? Enak sama teman. Gak enak sama teman. Jadi sebisa mungkin itu kalau bisa sakit diempet ya diempet. Diempet. Iya. Ibaratnya nggak bisa digantikan. Oh gitu. Nek Pak Jody pripun? Ya gimana ya, udah tanggung jawab ya, kerjaan itu dinikmati aja. Masih capek yang penting anak sekolah datang. Anak masuk sekolah bisa nyaman gitu ya. Sama Mas Aan? Sama ya, berarti nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau misalnya mau sakit paling tidak itu minimal sudah bersih lah. Nanti selesai bersih kita bisa istirahat, nanti bisa kerja lagi gitu ya. Ya memang kebersihan ini patut dilakukan oleh semuanya, nggak bisa dari bapak-bapak Caraka saja, tapi dari warganya. Terus ini yang paling ini kan pasti ada apa ya, enak nggak enaknya. Ya, yang paling nggak enak dulu. Jadi Caraka ini apa? Nggak enaknya. Mas usikan monggo Mas. Dari tadi berdua dulu. Pasti nggak semuanya enak kan? Namanya kerja itu pasti nggak enak. Nggak apa-apa. Oh saya nggak enaknya begini loh Bu. Saya berangkat pagi-pagi ya. Itu mungkin jadi apa? Nggak enak sendiri. Atau dari kadang anak-anak, mungkin dari anak-anaknya atau dari bapak ibu guru yang bikin ibaratnya kadang-kadang agak gitu. Ada nggak? Kalau saat ini kan saya sudah punya anak Bu, jadi kalau berangkat itu emang kalau pagi kan kadang gugup Bu. Oh gugup gitu ya, jadi yang merepotkan itu gugup. Enggak. Dulu kan berangkat pagi kan masih biasa aja. Sekarang mesti digandoli anak ya. Iya Bu. Nah enaknya di situ ya, berangkat pagi tapi digandolin anak gitu. Kalau aja nih? Kalau saya pas musim hujan itu Bu. Yang paling sedih paling hujan? Paling menyedihkan, soalnya pas kita mau bekerja hujan masih kotor, anak-anak udah datang, nah itu aja. Oh, gitu. Kalau masalah kayak tenaga kayak itu kan bisa disiasati. Kalau dari situ ya? Iya. Kalau Pak Nabi sendiri Mas Udin? Berhubung sudah terwakilkan jawabannya, tak tambahi itu terkadang bosan buat jenuh. Oh jenuh? Pasti. Jenuhnya ya? Misalnya berarti kayaknya 2005 perlu 2005 sampai sekarang. 25. Mau sampai itu maghrib baru nyampe rumah. Wes. Mau ganti posisi? Enggak. Ganti ya. Siapa tahu bosnya kan tiap hari ngebersihin yang sebelah sini terus saya ganti gitu. Setiap pekerjaan pasti kan ada jenuh ya? Enggaknya. Itu pasti nggak mungkin bisa. Oh gitu. Pasti ada titik jenuh. Oh gitu. Wah iya sih. Tapi ya kembali lagi disyukuri aja. Nah, kita kan bagian bersih-bersih Mas. Kalau dari harapan bapak-bapak Caraka ini ke warganya bagaimana? Dengan hubungannya dengan pekerjaan jenengan tukang bersih-bersih gitu. Ada nggak sih? Kalau harapan saya gini Bu, sama intinya sama anak-anak saling jaga kebersihan, menjaga ya. Soalnya saya sendiri juga itu megang pengairan. Oh okay. Nah kalau ada keran yang rusak habis buka ya ditutup kembali. Okay. Itu aja. Terus, ini ya anak-anak didengerin itu.
Kasihan bapak-bapak carakannya ini. Jangan mau senyum tok. Ning kene iki perwakilan lho, Pak. Iya. Besok-besok disampaikan ke temennya, ya. Sama itu Bu. Pripun? Kalau buang bekas plastik jajan jangan diglodok lah Bu. Oh, jangan diglodok. Sama jangan di luar jendela belakang Bu. Oh, berarti di area anak-anak samping kelas gitu ya? Bu. Anak-anak. Soalnya kan tiap kelas kan depannya udah dikasih tempat Tempat sampah Tempat. ya. Oh, didengerin ya. Buang sampah di tempatnya. Udah dikasih tempat sampah di depan. Nggak usah buang sampah di samping. Sampai mana? Samping jendela. gedung, samping jendela. Biar bapak-bapaknya ini kalau samping gedungnya itu tinggal bersihin daun-daun, ranting yang rusak gitu. Jadi dilihatnya itu masih enak. Kalau lingkungan sekotor apapun, kalau misalnya yang rontok yang jatuh itu masih berupa daun-daun, kemudian ranting yang memang patah habis hujan, itu masih kelihatan enak-enak aja dilihat. Tapi beda banget kalau misalnya plastik. Nah, Iya. plastik, sampah, sisa makanan, kertas, kamu selesai nulis, itu kalau dibuang begitu saja, pastinya jelek, estetikanya nggak ada. Dan kurang nyaman juga, karena yang biasanya yang seperti itu nyamuk, penyakit, gampang banget untuk nyerang, kayak gitu. Iya, terus bau itu Bu, Bau ya, Pak? Iya, bau. Soalnya kan ada apa itu plastik, sisa-sisa makanan tapi nggak di tempatnya. Itu menimbulkan bau kan nanti. Sama nyamuk. Iya. Nyamuk, iya. Ya, kalau di sini untuk kamar mandinya, Pak. Kamar mandi kan banyak ini. Iya. Itu apakah bapak-bapak Caraka ini juga berkebagian untuk membersihkan Iya, kamar mandi? kebagian. Masing-masing. Iya, Masing-masing? punya Iya. kebagian. Berarti misalnya di gedung, misalnya gedung A nih. Gedung A itu kan ada kamar mandinya. Iya. Nah, itu berarti kebagian yang membersihkan juga berarti bapak-bapak Caraka yang wilayah gedung wilayah A. gedung Iya. A. Kalau selama ini saya nggak pernah gedung A sih. Sini masih bagus-bagus semua, tapi saya nggak semuanya muter gitu. Iya. Jadi bapak ibu atau kamu yang kesini boleh kok kita kasih masukan. Oh, kamar mandinya kurang gimana? Tapi yang saya lihat, alhamdulillah sudah bagus sekali gitu. Iya. Kalau menurut jenengan nih, kalau dari Mas Aan dulu, dari tahun 2009 sampai ke sekarang yang dirasak 2019 sampai 2024, soalnya kan paling baru. Dari Pak Solihin ke Pak Bas gitu. Yang paling mencolok buat jenengan itu apa sih perubahannya? Di segi bangunan Bu. Segi bangunan ya. Bangunannya tambah banyak, jadi banyak. tambah Cepat Bu pembangunannya. pembangunannya cepat. Kalau segi kinerjanya bagaimana? Jadi tambah pekerjaan atau nyuante gitu? Pekerjaan tambah Bu, tapi kan Imbang. Oh Imbang. Keren. Kalau dari Pak Joni sama ya berarti dari Ya, Pak Sol. kalau memang yang kelihatan tuh pembangunannya itu terus. Terus Jadi kita dituntut itu kebersihan itu ngikutin. ya. Soalnya kan tambah gedung kan. Tambah gedung, iya, tambah gawean iya. gitu. Dulunya kan lahan kayak pohon-pohon. Iya. Sekarang kan gedung-gedung ya itu Mengikuti dan itu sampah dari anak-anak tambah banyak ya. tambah banyak ya. Tapi kalau Mas Amin gimana? Sama itu proses itu Dari tahun pembangunan. 2005 sampai sekarang, walaupun Pak Bas ini dari tahun 2021 ya. Iya. Kalau nggak salah saya ingat itu Pembangunan. September 2021 Pak Mas. Iya. Berarti hampir 3 tahun. Iya. Hampir 3 tahun. Bangunan bertambah, otomatis tanggung jawab bertambah. Tanggung jawab bertambah. Tapi untuk kesejahteraan gimana ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya berarti seiring dengan tanggung jawab yang ditambah, tetap sekolah ataupun Pak Basun juga memperhatikan Ada tambahan, tentang iya. kesejahteraan sekalian. Iya. Terus satu lagi, ada nggak sih unek-unek harapan jenengan ke Pak Bas? Pak Bas, itu besok itu saya pengennya begini. Nah, unek-unek, mumpung nggak ada Pak Bas gitu. Apa ya? Soalnya itu kadang-kadang kalau ada Pak Bas sendiri kan mau ngomong, gak penak aku. Nah, iki kok nek bar kene, mari kene kok aku tak ada Pak Bas. Pak Bas, jenengan mau kula rasane kalih Mas Aan. Nanti dipirsani gitu. Pripun? Seragam sudah. Kaos sudah. Tosa sudah. Tosa sudah. Tosa sudah diambil, sudah beli baru. Minta kaos sudah dibelikan baru.
Napa boleh? Sudah. Oh, mobil sudah ada, mobilnya sudah tambah 2 ya? Mobilnya tambah 1. Nah, terus napa boleh? Bingung, Bu. Apa njaluk apa, Mas? Iki wedi iki njaluk. Wah, kok nek njaluk malah tambah Kalau penggawean. saya gini, Bu. Pripun? Pak Bas itu sama anak buah itu sudah punya rencana. Oh gitu. Ya kita tinggal ikut aja. Ikut Soalnya aja. iya, Pak Bas sudah kelihatan, sudah melihat kekurangan apa-apa gitu aja. Tapi kita- maksud saya gini, dari bapak-bapak sendiri gitu ya. Iya. Maksudnya harapannya ke depan itu pengen apa gitu. Pasti kan ada sesuatu yang dipengini. Entah alatnya ini kalau bisa ada alat ini lagi untuk ini atau apa gitu. Mungkin. Udah cukup ya. Udah lengkap semua ya berarti. Sudah cukup semua ya? Iya. Ya. Berarti mobil, dosa sudah semua. stabil sekarang itu Iya. sudah Iya, sudah ada semua. Alhamdulillah sudah apa-apa sudah ada. Kalau dari kerjasamanya bapak-bapak sekalian dengan teman-temannya ini bagaimana? Ya kalau saya merasakan namanya tugas itu kan nggak bisa sendirian. Nggih. Mesti kan ada butuh teman. Nggih. Ya kita melihat itu teman yang kira-kira apa ya lodang itu loh Bu. Pas Longgar. ada yang longgar kita minta itu. Tapi kalau kita mintanya sama upama Mas Napin lagi bersih-bersih, kan nggak mungkin dia lagi bersih-bersih. Jadi kita melihat itu aja. Kalau saya merasakan ya rukun lah. Rukun ya? Iya rukun. Semuanya Jadi, rukun. iya. Alhamdulillah. Iya. Apalagi kan ada kadang kan ada kesepakatan rutin Oh, iya. bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya. Berarti kalau di sini itu semua warganya aman, Aman, damai. aman, Alhamdulillah, aman damai. Kita semua aman damai, Bapak Ibu, pemirsa sekalian untuk anak-anak. Tapi anak-anak mohon banget ya, bantu bapak-bapaknya. Kerjasamanya. Minimal tidak membuat sampah. Karena sampah di mana-mana itu memang nggak enak banget. Bikin kita capek, bikin kita sakit, ya estetiknya juga nggak enak. Jadi mohon banget, ini juga tidak lepas dari bapak ibu guru karena biasanya anak-anak itu dari bapak ibu gurunya, Iya, karena betul. jadi diminta sama bapak-bapak carakannya ini gimana caranya bapak ibu juga memiliki peran yang di depan supaya anak-anak ini terbiasa untuk kebersihan, mulai dari piket, buang sampah, tidak menyimpan sampah ada di glodok kayak gitu-gitu. Itu kalau bisa tidak dilakukan anak-anak. Sebisa mungkin meminimalisir pekerjaan dari bapak-bapak ini. Karena pekerjaan bapak-bapak ini nggak cuman di kelas tapi di luar gitu. Ada tambahan pekerjaan lagi nggak kalau misalnya disuruh keluar atau apa gitu? Ada ya? Ada. Seperti? Kalau saya gini Bu, makanya saya itu kerjaan istilahnya saya loloni. Jadi kadang kan habis jam 8, kadang ada tambahan itu suruh ngantar berkas. Kadang ada suruh ngantar anak-anak lomba pramuka. Oh iya, entah ada yang sakit atau gimana harus pulang. Iya. Itu berarti bapak-bapak caraka ini yang siap-siap untuk ngantar gitu nggak? Oh iya. Selain itu enggak ya? Berarti kan tiap walaupun nyun sewu jenengan-jenengan ini kan kerjaannya bersih-bersih. Iya. Orang anggapnya itu alah apaan sih kerjaan bersih-bersih doang gitu. Iya. Tapi sebenarnya walaupun selesai bersih-bersih itu nggak bisa leha-leha terus semaunya gitu nggak bisa ya? Itu kalau agak siang. Tetap harus standby tapi ya? Ya standby di sekolah. Tetap standby di sekolah. Waktu bapak kepala sekolah atau guru atau siapa butuh bantuan? Kan langsung hubungi. Oh gitu. Berarti tetap harus stay di sekolah. Kalau misalnya nanti ada berkas harus dikirim, terus kemudian bapak ibu butuh bantuan atau alat seperti Mas Aan yang di GP, nah kalau ada bapak ibu praktek itu berarti harus stay di situ gitu ya. Berarti selain bapak ini kerjaannya bersihkan, tapi tetap stay. Ketika jam, maksudnya orang lain itu mungkin di depan, alah enak banget kerjaannya cuma pagi sama sore doang gitu. Habis itu udah mau cari pekerjaan lain di luar kayaknya oke gitu. Enggak ya? Enggak. Kalaupun ada pekerjaan lain tetap harus standby. Iya. Soalnya kan di sini sekolahan tambah maju, otomatis kegiatan tambah kata. Tambah banyak. Iya, tambah banyak. Harus itu. Kadang kan kalau kegiatan jam sekarang, pasti kita harus cepet-cepet itu. Apalagi kayak sekarang ini persiapan 17-an karnaval itu. Tambah banyak ya? Tetap semangat tapi Pak. Tetap semangat. Harus.
Masih ndredeg? Enggak. Sudah berkurang. Sudah selesai. Oke. Kita akhiri nih. Ini udah selesai tahap akhirnya. Berarti SMK tanpa yang membersihkan itu tidak ada apa-apanya. Jadi anak-anak walaupun sepertinya hanya pekerjaannya membersih-bersih aja, itu tetap punya peran pentingnya sendiri-sendiri. Tanpa ada bapak-bapaknya ini, sekolah kamu nggak bakalan bersih. Karena kalau mengandalkan kalian saja yang membersihkan, kalian juga punya pekerjaan sendiri, punya tugas sendiri, harus belajar bapak-bapaknya yang membersihkan. Seperti itu. Di akhir sesi ini, saya nggak mau kalah sama Pak Bas nih. Nah, kalau Pak Bas itu biasanya punya pantun kan? Saya udah siapin pantun. Loh iya, harus ada pantunnya. Tapi jangan lupa, kalau Pak Bas bilang cakep, ya saya harus bilang cakep dong. Siap ya? Iya. Dan terakhir, musim kemarau paling seger makan rujak. Cakep. Biar lebih tambah enak, rujaknya pakai buah mangga. Cakep. Jangan tanya gimana dedikasinya, carakannya SMK. Cakep. Sudah pasti tiada duanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.